Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azmi Channel. Bagaimana teman-teman kabarnya? Oke, berkenaan dengan berita yang saat ini sedang beredar ya, mengenai passing grade. Pasti teman-teman sudah pernah melihat ya nilai ambang batas passing grade SKD ini ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya nilai ambang batas atau passing grade SKD yang ada saat ini merupakan passing grade SKD untuk Dikdin ya, bukan untuk CPNS. Beda loh, beda antara Dikdin dan CPNS, beda. Makanya teman-teman jangan telan mentah-mentah berita yang sedang beredar. Harus teman-teman cermati betul isi daripada berita itu. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai nilai ambang batas passing grade untuk CPNS yang saat ini belum ada ya, belum beredar ya. Kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu CPNS, P3K dan juga Dikdin atau sekolah kedinasan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui. Apa beda seleksi CPNS, P3K dan sekolah kedinasan? Langsung saja teman-teman ya. Pendaftaran seleksinya digelar melalui portal resmi terintegrasi yakni sistem seleksi calon ASN. Bagi kamu yang ingin mendaftar, pahami terlebih dahulu perbedaan seleksi CPNS, P3K dan sekolah kedinasan. Masing-masing dari seleksi ini punya wadah sendiri-sendiri. Khususnya apalagi untuk sekolah kedinasan ya teman-teman ya. CPNS adalah calon PNS atau pegawai negeri sipil. Definisi PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, seperti itu. Adapun untuk sekolah kedinasan atau untuk sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dengan pola ikatan dinas dan atau pola pembibitan seperti itu. Itu untuk sekolah kedinasan. Jadi semua itu punya wadah sendiri-sendiri. Begitu juga ketika pendaftarannya seperti itu. Ada portalnya sendiri-sendiri. Untuk saat ini portal CPNS belum dibuka. Yang insya Allah dibuka pada tanggal itu ya. Pendaftaran seleksi itu pada tanggal 31 Mei insya Allah. Tanggal itu insya Allah baru dibuka. Kalau untuk saat ini kan masih dalam tahap pengumuman ya, pengumuman pendaftaran seperti itu. Dari sini teman-teman, jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam mengolah atau memahami isi dari berita yang sedang beredar seperti itu. Saya ngecek kemarin, lihat kok banyak sekali tentang ini berita mengenai ambang batas passing grade SKD. Sedangkan ini untuk Dikdin. Yang untuk CPNS insya Allah belum. Ya, untuk yang tahun kemarin, inilah ambang batas passing grade SKD CPNS. Ini jelas ya, SKD CPNS. Kalau ini nilai ambang batas passing grade SKD sekolah kedinasan. Ada sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam memahami atau mengolah berita yang ada. Jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Kalau sekolah kedinasan ini lebih tinggi lagi ya nilai TKP-nya ya. Nilai TIU-nya juga. Kalau untuk yang tahun kemarin
ini nilai ambang passing grade untuk CPNS yang tahun kemarin. Untuk saat ini teman-teman rajin-rajin memantau berita yang ada, ya. Jadi ikuti terus berita-berita yang ada, jangan sampai terlewatkan ya, karena ini sudah mendekati hari-hari yang kalian tunggu-tunggu, ya. Banyak-banyak belajar dan juga latihan. Paham ya teman-teman ya dari sini ya. Nah, jadi untuk saat ini belum terbit ya passing grade untuk SKD CPNS di tahun 2021 ini. Seperti itu. Jadi teman-teman, pesan saya jangan telan mentah-mentah berita yang ada. Kalian gali terus, kalian pantau terus berita yang ada ya. Jangan mencari dalam satu berita saja. Kalau bisa digali terus berita-berita dari sumber manapun, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya cuma mengingatkan di sini, pokoknya pantau terus berita yang ada, banyak-banyak latihan dan juga banyak berdoa, seperti itu. Nah, ini jadwal penerimaan CPNS, P3K dan sekolah kedinasan. Seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2021 diperkirakan akan dimulai dengan pendaftaran pada bulan April. Nah, ini sekolah kedinasan lebih dulu ya teman-teman. Adapun seleksi P3K guru 2021 dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Berikutnya, seleksi CPNS dan P3K kanan guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei. Sedangkan pendaftaran dan verifikasi P3K guru 2021 akan dilakukan melalui sistem seleksi P3K atau SSPPPK. Ujian seleksi direncanakan dengan menggunakan ujian nasional berbasis komputer UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, pendaftaran dan verifikasi CPNS 2021 akan dilakukan melalui sistem seleksi CPNS SSCN. Ujian seleksinya akan menggunakan CETBKN. Jadi semua punya porsi masing-masing, punya wadah masing-masing. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan membedakan antara seleksi CPNS, P3K dan sekolah kedinasan, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Atas kurangnya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya menyampaikan sebatas apa yang saya ketahui. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih dalam, teman-teman ikuti terus berita resmi dari BKN. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Semoga channel ini dapat lebih berkembang lagi. Itu saja teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.